ditemukannya teknologi penerbangan sebagai alat transportasi, sektor perdagangan banyak menggunakan kapal. Tidak luput juga dengan Indonesia yang banyak dikenal dengan istilah Nusantara. Lautannya dijadikan jalur-jalur perdagangan strategis oleh kerajaan-kerajaan di luar negeri. Saat ini saya berdiri di Benteng Merbok, peninggalan koloni Inggris di Bengkulu. Dan episode kali ini, Cerita dari Laut akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh tentang Lanal Bengkulu. Selamat menyaksikan. Saat ini Cerita dari Laut sampai di Posal Muko-Muko yang berjarak 300 km dari Bengkulu. Yuk kita masuk. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu. Selamat pagi Komandan, mohon maaf mengganggu. Selamat pagi Mbak Ayu, selamat datang di Kampung Sati, Ratu Batuah, Kabupaten Muko-Muko. Silakan Mbak Ayu. Ayo. Komandan, selain memonitor keamanan laut, ada tugas lain di Posal Muko-Muko ini. Selain memonitor keamanan di laut, tugas pokok dari Posal Muko-Muko melaksanakan pembinaan desa pesisir. Salah satunya di nelayan pasar sebelah. Selain itu juga kita melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pemuda-pemudi penggiat alam dan lingkungan hidup dalam konservasi penyu laut yang ada di Air Hitam, Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko. Benar nggak sih Komandan, dulu itu Muko-Muko menjadi bandar perdagangan rempah-rempah oleh Inggris? Betul sekali Mbak Ayu, di Muko-Muko memang ada bandar pelabuhan yang digunakan untuk bongkar muat rempah-rempah yang merupakan komoditas unggulan di Muko-Muko. Namun saat ini bandar pelabuhan tersebut sudah tidak ada. Yang ada hanya meninggalkan bukti-bukti sejarah. Salah satunya yaitu Benteng Anal, yang dahulu dijadikan sebagai benteng untuk pengamanan dan gudang rempah-rempah. Yang selanjutnya dikirim melalui laut ke Benteng Yok yang ada di Bengkulu. Untuk lebih jelasnya mengenai tentang Benteng Yok, Mbak Ayu bisa langsung ke Bengkulu menemui dan Posmat Pulau Bayi. Wah, berarti Cerita dari Laut harus ke sana nih biar nggak penasaran ya tentang perdagangan rempah-rempah di zaman koloni Belanda di Bengkulu. Betul. Ya. Terima kasih Komandan, saya harus langsung ke Pulau Bayi. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi. Pagi. Wah, lagi sibuk nih Komandan kayaknya nih. Ya, kebetulan anggota kami ini sedang melaksanakan pengecekan sarana patroli Posmat Pulau Bayi. Emang ada kegiatan apa nih hari ini? Hari ini kami Posmat Pulau Bayi mau melaksanakan pengecekan tambak budidaya kepiting binaan Posmat Pulau Bayi. Wah, keren. Boleh ikut nggak Komandan? Silakan kalau Mbak Ayu berkenan. Oke. Komandan, Cerita dari Laut tadi dari Muko-Muko. Jadi ternyata itu bekas bandar pelabuhan perdagangan rempah-rempah. Dan juga di sana juga ternyata ada benteng yang juga pusat perdagangannya rempah-rempah zaman Inggris dulu. Kalau di Pulau Bayi ada nggak yang kayak gitu, Komandan? Betul Mbak Ayu. Jadi di sini dulu pernah dibangun benteng Poryok.
pada zaman kolonial Inggris pada tahun 1685. Selain sebagai benteng pertahanan, benteng Port-York itu digunakan sebagai sarana jual beli rempah-rempah. Terus masih ada nggak bekas-bekasnya itu? Untuk bekasnya tidak ada, hanya puing-puing saja yang tersisa saat ini. Jadi kenapa itu bisa? Kok emang nggak dilestarikan? Nah, Atau itu karena pusat benteng itu berada di pinggir laut, jadi terkikis oleh aliran laut sama muara sungai. Nah, tadi kita mau ke ini nih, tempat budidaya kepiting. Itu dikelola oleh masyarakat sini atau gimana? Kenapa kami pilih budidaya kepiting? Pertama, Bayu bisa lihat sendiri, sekelilingnya itu merupakan hutan bakau. Jadi merupakan habitat kepiting bakau. Sehingga kami mencoba membina masyarakat sekitar dapat mendorong perekonomiannya. Terus untuk pemasarannya gimana, Komandan? Untuk saat ini masyarakat menjual di pasar lokal Bengkulu. Cuma kami membantu mencoba memasarkan keluar dari Bengkulu. Karena tapi udah ada hasilnya dong. sudah ada hasilnya, alhamdulillah bisa membantu masyarakat Pulau Bayi sendiri. Nah, ini Bayu tambak budidaya kepiting bakau binaan Posmat Pulau Bayi Lanal Bengkulu. Wah, luas juga ya, Komandan. Berapa nih luasnya, Komandan? Untuk luas kolam sekitar 2 hektar, Bayu. Ini masyarakat Pulau Bayi yang kami bina untuk budidaya kepiting ini. Masyarakat sedang melaksanakan pemberian makanan. Oh, ini makanannya. Dikasih makan setiap sehari berapa kali nih, Komandan? Untuk pemberian makanan kepiting bakau kita laksanakan 4 hari sekali. 4 hari sekali. Dan butuh berapa banyak ikan kecil itu? Untuk ikan seluas kecil untuk seluas 2 hektar ini untuk 4 hari itu kita membutuhkan sekitar 50 kilo. 4 hari. 4 hari. Ini Bayu bisa dilihat usia kepiting yang kami budidayakan sekitar 1 bulan. Oh, ini udah 1 bulan. Ini udah bisa belum bisa dipasarkan? Belum bisa dipasarkan. Kita nanti sudah 3 bulan untuk ukurannya yang sudah besar baru kita bisa pasarkan. Kita dari Posal Muko-Muko dan Posmat Pulau Bayi, saatnya kita berkunjung ke Lanal Bengkulu. Selamat siang, Ibu-ibu. Selamat siang, Mbak Ayu. Selamat datang di Kebun Hidroponik Cabang 4 Korjap 2 DJA 1. Wah, Ibu, kegiatan bertanam hidroponik dari nanam sampai ke panennya itu berapa lama? Biasanya itu 4 minggu ya. 4 minggu baru 4 bisa minggu, dipanen ya, bisa ya, Bu, dipanen ya. Kemudian untuk pemeliharaannya Iya. setiap hari atau disiram atau gimana? Ini nggak usah disiram kali Iya, ya? ini nggak usah disiram, Mbak. Jadi kita itu cuma ngecek aja saluran airnya itu mengalir atau tidak. Jadi kita cek setiap hari biar tidak mati ininya. Iya kan, kalau nggak airnya mengalir nanti sayuran kita nanti mati. Wah, keren juga ya, Bu ya. Terus untuk
kolintangnya apa masih aktif atau tidak tuh Bu? Alhamdulillah masih aktif. Kalau Mbak Ayu mau lihat, boleh? Kita lagi latihan ya. Oh ya, oke Bu, ayo. Latihan, Mbak. Ya, ya. Ini kebetulan alatnya kolintang ini dari Bapak Kasal. Sewaktu dia menjabat jadi Panglima Armada 1. Melompat ke dalam payau, pulang pepat kakak ngajak balian. Selamat siang. Saya mohon maaf tidak bisa mengantarkan Mbak Ayu untuk pasal-pasalan. Ya, mari kita cari tempat untuk bicara dan diskusi Mbak Ayu. Ya, mari. Sampai ketemu lagi ya. Siap, Ibu. Ya, siap. Silakan duduk Mbak Ayu. Makasih, Jin. Bagaimana jalan-jalan melihat-lihat pos di Lanal Bengkulu Mbak Ayu? Oh, siap Komandan. Ternyata pos-pos di bawah Lanal Bengkulu itu dulunya bekas bandar pelabuhan rempah-rempah zaman kolonial Inggris. Benar sekali Mbak Ayu. Dari zaman kolonial, Bengkulu ini dikenal sebagai tempat perdagangan rempah-rempah. Jalur perdagangannya dibagi oleh 3 wilayah jalur perdagangan. Pertama, jalur perdagangan sekitar wilayah Nusantara. Jalurnya ini mulai dari daerah Bengkulu yang menghasilkan wilayah rempah-rempah Mbak Ayu. Kemudian dibawa ke sepanjang muara atau ke pelabuhan sepanjang pantai. Berlanjut diperdagangkan ke antar pulau dan antar pelabuhan. Nah, yang kedua Mbak Ayu, jalur perdagangan dari wilayah Nusantara ke beberapa wilayah Asia atau yang pada waktu itu disebut jalur perdagangan Interasia. Nah, jalurnya ini Mbak Ayu dari Bengkulu menuju India, yaitu Pantai Melabar, kemudian ke Timur Tengah atau bahkan ke Cina. Yang ketiga Mbak Ayu adalah jalur perdagangan dari Nusantara ke Asia, lanjut ke Afrika dan Eropa. Jalurnya ini dari Bengkulu ke Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan, kemudian melewati India, Pantai Malabar, dan menuju Timur Tengah. Pada waktu itu, jalur perdagangan yang rutin dilakukan oleh Bengkulu itu menuju ke Kesultanan Banten. Bandar-bandar pelabuhannya banyak sekali, terhampar dari ujung utara sampai selatan Bengkulu, yaitu Muko-Muko, Bantal, Ipuh, Lais, Muara Sungai Bengkulu, Teluk Segara, Teluk Selebar, dan Mana. Namun pusat bandarnya tetap di kota Bengkulu Mbak Ayu. Dari sini bisa kita buktikan dengan adanya Benteng Marlborough. Benteng ini merupakan kantor dagangnya Inggris pada zaman itu, yang disebut AIC, East Indian Company. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 1719. Nah, untuk jelasnya nanti Mbak Ayu, saya akan kenalkan pakarnya yang juga ahli dalam bidang sejarah. Dan saya juga ingin memperlihatkan ke Mbak Ayu bahwa memang betul di sana ada gudang rempah-rempah di benteng tersebut. Nanti di sana Mbak Ayu bisa menanyakan sejarah rempah-rempah yang ada di sana kepada Bapak Dr. Andes Muhardi M. Hum yang menjabat sebagai Kasih Sejarah dan Tradisi Disdikbud Provinsi Bengkulu yang berada di Benteng Marlborough. Mari Mbak Ayu kita lihat. Siap, Komandan. Ya. Selamat siang Pak Muhardi. Selamat datang di Benteng Marlborough. Ya, terima kasih. Ini Mbak Ayu, saya perkenalkan Bapak Muhardi, nanti yang akan mengajak Mbak Ayu untuk berlihat-lihat benteng ini. Kemudian saya mohon maaf, Mbak Ayu tidak bisa mendampingi karena saya masih ada kegiatan yang harus saya kerjakan. Terima kasih Mbak Ayu, silakan dilanjutkan. Selamat siang Mujib. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak. Pak, gimana sih Pak awal mulanya tuh Inggris bisa masuk sini?
Inggris datang ke sini ini tergiur karena rempah-rempahnya. Jadi Bengkulu ini memang terkenal dulunya sebagai penghasil rempah terbaik di zamannya, itu sekitar abad ke-17. Jadi pada waktu itu Bengkulu perdagangan rempah-rempah itu terjadi mulai dari Aceh, Pariaman, kemudian Indrapura, Bengkulu. Selama di Bengkulu itu ditumpuk di Bengkulu kemudian dibawa ke Banten. Jadi orang tahu waktu itu pelabuhan di Bengkulu ini adalah pelabuhan Banten. Jadi perdagangan rempah-rempah di Bengkulu ini diawasi oleh Kesultanan Banten. Jadi Aceh juga mau masuk. Nah, jadi seolah-olah Bengkulu pada abad ke-17 itu seperti terbelah dua. Bagian utaranya dipengaruhi oleh Aceh, bagian selatannya dipengaruhi oleh Banten. Nah, bandar yang terkenal di Bengkulu itu bandar rempah-rempahnya itu Bandar Selebar. Nah, jadi waktu Inggris mendarat mau berlabuh di Bengkulu 24 Juni 1685 itu, mereka disambut oleh orang Bengkulu, kemudian diberikan izin untuk mendirikan perbentengannya di daerah Pasar Bengkulu, di tepi sungai Bengkulu tadi, tepi sungai Surut, sekarang namanya Sungai Bengkulu. Nah, itulah yang nantinya berkembang menjadi settlement Inggris pertama di Bengkulu. Nah, karena kondisi benteng itu yang kurang strategis, maka diizinkan untuk pindah ke sini. Dulunya ini namanya Bengkulu Tinggi, Karang, daerah ujung Karang. Jadi benteng ini berdiri di atas karang. Nah, itulah nantinya di sini dikembangkan menjadi perbentengan dan juga tempat menyimpan rempah-rempahnya. Nah, dari sinilah dikendalikan semuanya. Kolonialisme Inggris berpusat di sini. Bahkan ini sebagai bisa dikatakan sebagai ibu kotanya. Di pusat kolonialisme ada di Fort Marlborough ini. Nah, apa nih Pak? Kita lihat ini dulunya adalah pegawai UIC, East Indian Company. Nah, pada bagian itu ada ruang yang dalam buku Alan Hartfield itu disebutnya ruang penyimpanan harta. Jadi ada ruang bawah tanah sebelah situ. Nah, itu tempat menyimpan rempah-rempahnya dan harta kekayaan lainnya. Jadi disimpannya di sini semua, ya. Termasuk hartanya, kekayaan, rempah-rempah semua jadi satu di sini, Ya, di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah di sini. Jadi memang Inggris sudah menyiapkan benteng ini cukup kokoh. Kita lihat saja dindingnya yang begitu tebal, sehingga orang susah untuk masuk ke sini. Nah, karena selama dia di Bengkulu, dia tidak pernah merasa aman. Selalu ada serangan dari orang-orang Bengkulu. Apalagi dia juga bersaing dengan Belanda. Belanda nggak mau melepaskan Bengkulu karena dia tahu produk rempah-rempah itu dari Bengkulu. Baru itu Prancis juga pernah bercokol di Bengkulu selama 8 bulan. Terus kaitannya dengan pecinan yang di samping benteng ini apa nih Pak? Oh ya, kalau pecinan itu orang-orang Cina dulu didatangkan oleh Inggris ke sini untuk sebagai penyedia sembako lah gitu kalau sekarang. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu karena hubungan dengan rakyat itu kurang lancar. Sebab sebelum di Port York itu sudah terjadi perlawanan orang Bengkulu. Jadi mereka nggak yakin orang Bengkulu, ya seperti surat-surat pertama dari gubernur Bengkulu itu dia mencari tukang dobi, katanya tukang dobi kalau dulu namanya kan itu susah di Bengkulu. Biar mereka menuntut ongkos yang sewa yang cukup tinggi. Jadi makanya didatangkan orang-orang dari Cina untuk penyediaan sembakonya. Sementara pembangunan benteng ini dilakukan tenaga paksanya dari India. Orang Bengkulu nggak bisa diapakan ke sini gitu. Kemudian untuk pelabuhan yang dulu dipakai untuk sandar kapal-kapal Inggris itu masih ada nggak Pak di sini? Kalau bekasnya nggak ada lagi. Itu sudah dulu memang pelabuhan Bengkulu di sini, depan di atas itu. Ya bisa kita lihat kalau dari atas benteng ini itu kelihatan. Iya. Bisa kita Tapi kesana, Pak? sekarang nggak dipakai lagi, pelabuhannya udah pindah ke. Oh gitu. Pelabuhan, Cuma ya. tapi masih ada kelihatan lah. Ya, gitu ya. lokasinya aja. Oke. Bisa lihat kita keluar. Ya, oke, kita lihat.
iya. Kemudian digeser ke sini pakai kapal kecil. Kapal-kapal kecil. Kemudian Ya. itunya perbekalan, Ya, itunya perbekalan semuanya itu. geser ke sini. Ya. Kalau dulu kan dekat sini. Nah, kira-kira di situ. Oh, di sini. Oh. Nah, jadi tahun 70-an dulunya itu karang yang di situ diledakkan. Jadi pasir itu lewat di sini, makanya jadi apa namanya tuh, penyusunan pelebaran pantai. Kalau dulu terhambat di karang itu lagi dari situ. Mereka udah lihat kapal itu, makanya meriamnya ngadapnya ke situ. Ya. Dengan rempah-rempah, Indonesia pada zaman Nusantara dikenal masyarakat dunia dengan jalur perdagangan lautnya. Laut memang menjanjikan bagi kita semua. Tinggal bagaimana kita mengenalkan dan meningkatkan komoditi di masing-masing daerah. Sehingga pelabuhan-pelabuhan di setiap daerah akan ramai dikunjungi oleh kapal-kapal yang akan mengangkut produksi hasil buminya. Kita sebagai komponen bangsa, mari mengenalkan Laut Indonesia. Sampai jumpa di episode Cerita dari Laut selanjutnya.